Ya, ini mungkin sesuatu yang sebenarnya sedang kita khawatirkan juga, Mas Anies, terkait generasi kita masa depan, gitu lah. Generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin ya. Sekarang banyak ya perubahan yang signifikan ya, artinya pendidikan kita itu sudah mulai luntur. Iya. Karakternya atau akhlaknya itu ya. Karena kan budaya ketimuran kita kan terkadang tergerus oleh budaya-budaya dari barat, Mas Anies. Apalagi digital ini kan budaya dimanapun itu kemudian bisa kita serap lewat HP gitu. Ya. Ngaji taklimul muta'alim. Oh ya. Jadi di sana itu ada etika bagaimana sikap murid dengan guru, bagaimana sikap anak dengan orang tua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu. Jadi kita itu dianjurkan harus merasa takut kalau kita itu Mas Anies, ninggalke warisan. Ninggal ke warisan, tapi warisan generasi sing lemah. Itu harus takut. Sesibuk apapun, komunikasi sangat dibutuhkan. Oke. Ya, tapi komunikasi yang baik, komunikasi yang bisa untuk membangun sebuah karakter yang baik itu. Artinya kan pintu gerbang karakter di anak kan lewat pendidikan keluarga, Pak. Oh iya, yang utama dan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MBCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MBCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio dai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-243. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anies. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Mas Aldi, malam ini kita ketemu kembali. Kita tetap berusaha untuk rutin ngopi. Iya, istiqomah. Istiqomah. Malam ini kita kedatangan tamu. Ini beliau yang luar sosok biasa yang luar juga biasa. Dakwahnya juga kemana-mana. Terus sering juga nulis di koran. Iya, berarti dakwahnya secara lisan maupun tulisan. Iya, keren ini beliau ini. Saya kenalkan ini sama pemirsa, beliau adalah Dr. Ki Haji Multaib Muhammad MA. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yan? Alhamdulillah berkat doa panjenengan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini beliau ini saya bacakan Mas Aldi. Sampai saya buat tulisan ini. Adalah Sekretaris MUI Jawa Tengah. Kemudian Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Yang dekat Simpang 5 itu tadi. Terus juga beliau ini dosen juga, dosen di Pasca Sarjana UNES. Universitas Negeri Semarang. Ini luar biasa beliau nih. Jadi juga aktif di nulis, kemudian dakwah, juga ini ngajar di kampus. Nah kira-kira Mas Aldi, beliau ini kita undang ke sini mau bahas apa? Ya, ini mungkin sesuatu yang sebenarnya sedang kita khawatirkan juga, Mas Anies, terkait generasi kita masa depan, gitu lah. Generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin ya. Yaitu tentang runtuhnya pendidikan karakter di era digital sekarang, Mas Anies. Oke, ya sekarang banyak ya perubahan yang signifikan ya. Artinya pendidikan kita itu sudah mulai luntur. Karakternya atau akhlaknya itu ya. Karena kan budaya ketimuran kita kan terkadang sangat tergerus oleh budaya-budaya dari barat, Mas Anies. Apalagi digital ini kan budaya dimanapun itu kemudian bisa kita serap lewat HP gitu. Nah, itu perlu kita khawatirkan juga. Artinya kan belajar hari ini tuh beda sama dulu. Kalau dulu kan datang ke guru, kemudian ada tawadhu atau adabnya itu kan. Sekarang kan sudah bisa di HP kan itu kan. Apalagi ada Zoom meeting atau macam-macam itu kan aplikasi yang bisa untuk belajar kan. Itu kan mungkin
bisa mengurangi bagaimana itu pendidikan karakter kita. Sehingga tadi Mas Adi menyampaikan runtuhnya pendidikan karakter. Iya, iya. Nah, apalagi ini kan beliau ini kan pas kan ini kan, sesuai dengan backgroundnya seorang pengajar kan. Dan juga aktif di tadi dunia digital juga Mas. Itu kan nanti bisa dikulik kan, apakah memang tadi apa namanya benar-benar runtuh atau memang ini bisa dibangun lagi gitu kan. Nah, mungkin monggo Pak Yam, bagaimana pendidikan kita ini apakah sudah benar-benar runtuh atau memang sudah masih bisa dibangun lagi? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mas hormati Mas Anis, Mas Adi yang selalu menemani kita pada malam hari ini, setia ya. Kita menemani sambil ngopi gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini biasanya kan enggak ngopi gitu ya. Tapi sekarang ini apa namanya sudah eranya beda. Di mana-mana ada kopi gitu. Kafe, tempat kopi. Yang Mas Anis tadi sampaikan terkait dengan apakah ini benar-benar runtuh atau tidak itu ya. Saya memang membuat sebuah apa namanya pemikiran di dalam pikiran saya itu. Akhir-akhir ini saya bisa mengamati, bisa mencermati, bisa memahami, termasuk perilaku-perilaku baik itu mulai apa namanya generasi muda, anak-anak apa yang masih kecil-kecil, bahkan orang tua itu tidak tahu itu. Saya juga dari mana kita ya, seolah-olah kita ini yang dulunya itu ada sebuah pendidikan apa ketimuran ya, adat ketimuran dan juga di dalam pandangan Islam itu sangat menarik. Ya, jelas itu ya. Kalau saya dulu pernah ngaji di pesantren itu ya, kalau saya kan asli orang Pati itu ya, pernah ngaji di tempatnya Kiai Sahal itu, ngaji taklimul muta'alim. Jadi di sana itu ada etika bagaimana sikap murid dengan guru, bagaimana sikap anak dengan orang tua, ya. Sekarang ini tidak karu-karuan betul. Menurut saya loh ya, ya boleh nanti akan boleh apa namanya ada orang yang mengatakan, "Loh, eranya beda, Pak." Sekarang ini ojo ditiru toh. Jadi sekarang itu tidak karu-karuan, jungkir balik tidak karu-karuan. Menurut saya loh ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ada yang bertanya ya untuk dikritisi. Nah, di dalam konsep agama yang bersumber dari Al-Qur'an itu menarik itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu. Jadi kita itu dianjurkan harus merasa takut kalau kita itu Mas Anis, ninggalke warisan. Ninggalke warisan tapi warisan generasi sing lemah. Itu harus takut. Lemah apanya? Lemah sosialnya, lemah imane. Lemah apa namanya secara materi, ekonomi. Itu harus takut kita itu ya. Itu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu. Itu kan jelas. Artinya bahwa kita itu disuruh untuk menyiapkan generasi yang bagus, yang kuat. Kuat imane, kuat sosialnya dan kuat secara ekonomi. Nah, ini sangat penting ya harus kita kawal di sini. Nah, masuk di dalam era digital ini Mas Adi dan Mas Anis. Memang itu betul ya, di dalam ajaran agama rupanya sangat jelas sekali ya. Tapi di dalam era digital saat sekarang ini atau disebut sebagai era modernisasi ya. Globalisasi. Ini atau globalisasi. Nilai-nilai seperti itu kayaknya mulai dihantam. Nah, kalau kita tidak siap, makin hancur sekarang, makin latah. Ini yang perlu Mas Adi tadi mengkhawatirkan di situ sebenarnya. Khawatir generasi. Nah, kita ambil contoh kecil aja lah. Saya ini juga di kampus. Kadang-kadang itu etika ya nggak ada. Itu. Satu contoh kita ngajar. Itu saiki wani itu bilang, "Pak, nanti ujiannya soalnya apa ya?" Kalau nggak metu ditanyakan, itu kan satu contoh. Terus lagi anak-anak kepada orang tua bilang, disuruh bantu bapak bantu ibu ya, entah itu laki-laki maupun perempuan.
itu jawabnya adalah engko sik. Nanti dulu gitu ya. Nanti dulu. Misalnya, nah tolong ibu bantu sik gitu ya. Jadi sik terus itu. Nyekel HP Mas Aldi. Nah, karena nyekel HP itu tadi. Jadi supporting berat loh ini. Luar biasa sebuah ancaman yang kehadiran di era digital saat sekarang. Dampaknya apa Pak Yam ketika sekarang itu pendidikan karakter atau akhlakul karimah ini mulai luntur di tengah-tengah generasi kita ini? Iya, mulai tergerus menurut saya. Nah, ini harus ada kewaspadaan. Yang perlu kita bangun adalah terkait dengan bagaimana agar etika untuk bermedia itu kita bangun dengan baik. Oke. Tidak melarang, karena kita itu begini. Ada orang mengatakan begini. Kita tidak hanya bangga hidup di dunia modern, tetapi yang paling harus kita ini bangga bagaimana agar kita dapat hidup. Kalau kita itu hanya sekedar kita bangga di dalam dunia modern, itu kita akan cepat latah. Iya, gagap tuh ya. Gagap. Tapi kalau ada pertanyaan bagaimana agar kita itu dapat hidup, itu memiliki filter. Oke. Nah sekarang ini rata-rata kan merasa bangga aja. Bangga di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang dimudahkan. Ya apa saja. Saiki coba kita lihat. Orang sekarang itu dibuat untuk mudah dan dibuat untuk manja dan berpikir untuk mengembalikan nilai-nilai itu kalau kita tidak kuat dibangun dengan imannya, itu waduh bahaya itu Mas. Kan sekarang ini tuh Pak Yam. Orang pengen makan tinggal di kamar saja itu nanti makannya datang. Oh iya. Itu kan aplikasi GoFood atau apa itu? Betul. Ini Mas, sadar atau tidak di dalam era sekarang ini. Kita butuh apa itu teko itu. Nggih. Ya kan? Iya. Jangan beli katok cekak aja datang kok Mas. Iya. Tahu ukurannya ya. Dan sing tak khawatir ini nanti satu. Kalau ada misalnya anaknya itu jauh-jauh. Jauh-jauh misalnya di Papua. Nah, ibunya yang di Jawa misalnya atau di mana. Terus bapaknya meninggal. Tidak mungkin dia akan cepat ini akan hadir di sini. Bisa jadi nanti bapak anak itu adalah di Grab ngeri lah itu. Iya. Bisa jadi. Misalnya gimana nih bapak nggak hadir nih? Waduh, tapi ini harus cepat ya. Delalah baik kok hubungan sosialnya bapak ini kurang baik misalnya. Kan orang itu akan cuek. Jar kowe ra wis. Nah, ada misalnya anaknya, waduh piye Pak, ini belum masih jauh hubungan perjalanan Papua sini membutuhkan waktu. Dan akhirnya terus, "Pun Pak, nyuwun tolong di Grab mawon." Dan ngeri ya. Ngeri ra itu. Lah wong bapake dikon nge-Grab itu piye? Contoh juga gini Pak Yam. Sekarang orang-orang pesantren Pak Yam ya. Itu kan kalau dulu zaman kita dulu itu kan dikirimi sama orang tua datang ke pondok. Betul. Walaupun jauh tetap datang gitu kan. Kalau sekarang kan enggak lewat transfer, lewat tadi paket ke pondok pesantren. Itu kan mengurangi hubungan antara anak dengan bapak sehingga tadi itu karakternya bapak dengan anak itu atau orang tua itu menjadi tidak bisa membangun karakter dengan baik lewat anak itu. Betul itu. Jadi begini ya, kita itu face to face, memberikan something sesuatu apa yang kita berikan kepada anak atau kita teman, ya meskipun itu mudah dan bisa itu ada nilai tersendiri loh Mas. Misalnya saya memberi panjenengan uang, meskipun uang tidak seberapa, transfer ra wis. Padahal kita ada nilai silaturahim yang bagus itu. Betul. Ya misalnya ketemu Mas Hadi, ketemu Mas Ani, ketemu teman-teman yang ada di studio nih, misalnya. Kan enak toh? Itu ada nilai silaturahim. Nah saiki coba lihat. Waktu lebaran aja itu. Banyak ngucapin tapi di HP. Nah iya. Itu banyak sekarang itu. Mbah bener mbah ora itu, ya, ngucapin nak kono. Yang lebih parah itu adalah tahlilan. Kalau ada orang meninggal, ya. Innalillahi wa rajiun malah diwehi Fatihah. Yang kedua ditahlilin nak kono misalnya no tahlil Al-Fatihah. Biasanya stiker Al-Fatihah gitu. Kayak stiker di WA gitu. Iya. Itu gimana itu kan? Jadi silaturahim Mas, yang saya maksud tadi itu, yang jenengan maksud, itu akan mengurangi, akan berkurang gitu. Jadi ya kita tidak serta-merta bilang kepada sekarang kan mudah gitu, apa-apa mudah gitu ya. Tidak cukup begitu menurut saya kalau di dalam
komunikasi hubungan antara manusia dengan manusia ya tidak boleh digampangi kaya ngono. Ini menurut saya, tetapi bagaimanapun bahwa ada sebuah ancaman di era digital ini. Ada ancaman kalau kita tidak siap mental, tidak siap iman, itu akan tidak karu-karuan. Nah, maka yang ketiga yang tidak kalah penting di era sekarang ini harus ada keteladanan. Teladan sangat penting, Mas Hadi. Keteladanan orang tua kepada anak. Anak saya hari ini itu di Surabaya. Ya, dia kan juga kuliah di Undip ya, di Surabaya. Itu pun setiap jam waktu sholat, tak telepon, baru saja tak telepon. Jadi saya mengingatkan. Walaupun jaraknya jauh Pak ya? Jauh, baik itu di kampus, ada acara di mana, tak telepon Mas. Itu ya satu-satunya cara untuk agar komunikasi kita itu tetap intens kepada anak, itu begitu. Jangan sekali-kali mengingatkan itu soal makan. Kadang-kala kan wong tuane duhur itu malah wis makan siang belum. Tapi kalau saya tidak, sudah sholat. Oh, beda toh? Iya, beda. Jadi kebanyakan orang kan sekarang tadi sudah makan belum itu kan? Ya itu. Kalau saya enggak Mas, itu tadi. Mas sudah duhuran belum gitu. Jadi tak ingatkan. Jadi anak saya itu sudah tahu. Anak sekarang kan beda ya Mas, cara untuk mengingatkan ya. Itu untuk mempermudah di dalam hal ini luar biasa ya. Jadi anak saya tetap kita kita bangun untuk komunikasi dengan sebaik-baik mungkin supaya anak itu bisa menjadi baik di dalam hal ini. Gitu. Jadi komunikasi kita ini kita itu harus kita bangun, mengingatkan yang positif. Walaupun mungkin jaraknya jauh, tapi kan bisa lewat tadi ya, lewat teknologi, lewat dihubungi lewat HP itu kan. Iya. Jadi itu mengingatkan. Ojo mengingatno makane. Tapi sholat. Udah sholat, Mas. Ya, tapi anak saya udah tahu kalau jam itu mesti ono telepon dari orang tua itu tahu. Itu kan apik toh? Iya. Bagus itu, dimanapun saya tahu. Oke, Pak, di era digital sekarang itu kan tadi kalau kita berbicara tentang budaya ya, itu kan di digital itu kan budaya dari manapun itu kan masuk, Pak. Entah itu dari barat, dari manapun itu kan masuk. Yang kemudian tadi orang-orang itu, anak-anak kita atau mungkin orang tua itu juga melihat budaya-budaya yang ada di luar. Itu kan kemudian yang bisa jadi mempengaruhi diri mereka. Nah, sebenarnya itu gimana Pak ya? Biar kita itu punya batasan lah dan kita bisa mempertahankan budaya ketimuran kita lah terutama gitu. Yang pertama adalah supporting orang tua itu harus memiliki sebuah keteladanan yang baik menurut saya ya itu. Jadi anak-anak ya termasuk tadi ya untuk mengingatkan kita memang tidak menafikan di era digital ya. Nah, budaya-budaya barat ini memang akan menggerus kepada adat ketimuran yang kita miliki itu. Itu pasti itu ya akan menggerus. Ya kalau kita siap mental, siap ilmu, siap iman, insya Allah akan menjadi baik di dalam perkembangan pada anak-anak sekarang itu. Artinya bisa memfilter informasi yang datang. Betul. Nah ini keteladanan itu maksudnya apa? Termasuk terkait dengan untuk edukasi ya Mas. Menurut saya. Anak-anak sekarang itu kan yang dilihat itu kan, coba lihat itu. Misalnya lunga berjanjinan, pergi ngaji, ya meskipun ada program itu ya. Habis maghrib ngaji, itu nggak jalan ini ya. Kalau dulu, saya dulu kan kalau di desa ya, itu jam 5 itu sudah dicari ayah. Betul. Padahal saya bal-balan. Oh, saya dulu bal-balan top Mas, bal-balan itu. Nah sekarang anak-anak itu ngenali tokoh-tokoh itu di luar Islam, yang dia sukai ya misalnya dia suka bal-balan, ya itu yang ditokohkan itu. Saya lihat itu anak-anak itu, ternyata ada anak pakai kaos itu Muhammad Salah gitu misalnya, di kaosnya saya belakang, wih anak ini luar biasa ya, beli kaos Muhammad Salah, berarti ini kan pemain top dunia toh, jadi pemain dari Mesir yang dikontrak oleh Liverpool. Loh, iya toh? Iya, betul. Gajinya itu 8,4 triliun. Jangan kok detail sekali Pak itu. Saya itu suka bal-balan. Jadi memang saya moco Iya. Tapi saya lihat itu pemain-pemain Islam. Ketika Muhammad Salah itu pas final ya, itu luar biasa. Dia waktu itu adalah saat puasa.
musim poso. Iya. Dia mengatakan di wawancara di TV itu dia tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Saya harus mempertahankan meskipun di dalam situasi apapun saya tetap berpuasa. Itu bedanya pemain nasional dengan pemain amatiran gitu ya. Kalau di Indonesia kan tidak, latihan sore bareng asar udah muka kabeh gitu. Itu bedanya. Iya. Ini yang perlu kita bidik ya. Terus tak beri contoh. Itu loh Muhammad Salah aja luar biasa itu. Meskipun dia final dalam keadaan poso dia tetap poso. Jadi imannya tidak hilang itu ya. Tidak hilang. Itulah yang top. Dan yang paling menarik dulu sudah pernah saya tulis di Suara Merdeka. Judulnya adalah hari poso kalau nggak salah. Poso kemarin ya. Yaitu apa? Belajar dari Muhammad Salah. Yang saya bidik adalah gajinya itu luar biasa. Itu adalah yang seperempatnya itu untuk membangun rumah sakit yang ada di Mesir. Yaitu rumah sakit anak-anak yang kena kanker hati. Itu Muhammad Salah. Jadi ada donasinya ya Pak ya? Ada donasi khusus. Luar biasa itu Muhammad Salah. Ya kan? Jadi ada nilai sosial yang luar biasa. Dia pemain profesional dan juga memiliki keimanan yang kuat. Tadi terkait dengan keteladanan tokoh tadi yang ya. Nah, terkadang kan ini kalau bukan bola ya, mungkin entah itu tokoh akademisi atau apa. Terkadang kan ada yang suka dengan tokoh yang di luar Islam. Tapi sebenarnya nilai-nilainya itu nggak bertentangan dengan Islam. Lah itu gimana Pak ya kalau itu tidak bertentangan, ya saya pikir sah-sah saja. Tinggal konteksnya menurut saya ya. Dia menteladani itu konteksnya apa, ya kan? Ya memang banyak kalau kita lihat itu. Itu boleh-boleh saja Pak ya? Iya, boleh-boleh saja menurut saya. Tapi harus ada nilai positif. Misalnya mereka mencintai seseorang, ya memang di luar tokoh Islam tapi memiliki nilai yang bagus. Misalnya kita ambil sajalah itu ya. Misalnya Ronaldo gitu. Ronaldo itu ya gajinya kan di bawah Salah, gitu. Muhammad Salah itu gajinya. Dia kan juga menjadi anak yang dulunya itu kan orang miskin. Ya, orang biasa lah. Orang biasa itu. Sampai diejek kan dia itu nggak punya orang tua gitu lah. Nah ini yang perlu kita tiru. Artinya generasi muda itu memiliki spirit semangat untuk kita meraih segala sesuatu. Itu yang kita potret. Artinya dengan kerja keras bukan dengan instan Pak ya? Iya, itu maksud saya. Sekarang kan gini Pak ya, mohon maaf Pak. Orang sekarang itu kan, anak muda sekarang itu kan, Gen Z atau sekarang yang terbaru Gen Alpha ya Mas Aldi. Itu kan pengennya instan Pak. Jadi lihat scroll HP, pengen seperti ini, tapi nggak mau usaha, nggak mau belajar tuh kan. Itu kan terpunya gitu, artinya gerakan sosialnya itu ketemu bareng itu nggak ada, tapi malah niru di HP, tapi malah pengennya instan, cepat itu loh. Ya itulah, saya katakan tadi bahwa sekarang ini bisa melemahkan anak-anak itu yang seharusnya berpikir kreatif, berpikir cerdas, dia adalah langsung begitu saja, meniru apa yang di situ. Saya ingin anak-anak ya misalnya mahasiswa saya ya. Itu sekarang kalau saya beri tugas itu kan gampang itu ya. Dia pakai AI ya. Sekarang itu. Tapi aku tahu. Ya. Jadi bisa ketahuan Pak ya kalau bisa. Itu adalah bahasa orang yang langsung di copy paste terus. Ya. Buktinya tahu apa? Kalau saya suruh presentasi itu bahasanya kaku gitu. Beda dengan meskipun kurang bagus tapi bahasa sendiri itu lebih luas. Dan mungkin dia paham dengan apa yang artinya berimbang Pak antara tulisan dengan apa yang disampaikan Pak. Gitu, berimbang itu. Nah itu kan enggak, sebenarnya ngumpul ke tugas. Ini salah satu Mas. Jadi era sekarang itu sebagai untuk memudahkan sebenarnya itu. Tidak mutlak ya secara absolut bahwa itu enak, tapi bisa lemah loh. Bisa orang itu menjadi powerless ya bahasa saya. Merasa masa bodoh gitu loh. Nah itu yang jenengan khawatirkan itu seperti itu. Maka benar-benar runtuh apa tidak, tapi saya memotret yang ada di realita seperti itu. Kalau saya itu Pak, Mas Adi kan juga mungkin juga mengamati. Saya mengamati dampaknya itu kan termasuk di dalam organisasi kepemudaan. Itu kan sekarang minim sekali orang yang mau ikut organisasi kepemudaan baik di desa atau kalau di sini kan ada remaja masjid itu. Itu juga minatnya tuh kurang Pak Yam. Nah itu apakah juga dampak dari tadi teknologi yang kurang dikontrol dengan baik atau bagaimana Pak? Ya saya pikir bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Kurang ada controlling seperti itu.
Ya termasuk remaja-remaja itu ya masjid-masjid sangat juga prihatin. Kalau dulu itu ada ikatan-ikatan remaja yang sangat kuat itu. Ya, nah, kini masih ada, Baitur masih ada, tapi ya maaf itu dalam tanda kutip ya terus pokoknya ono gitu kan. Formalitas saja Pak ya. Formalitas saja itu kan. Ya itu. Ya ini bukan menafikan. Adik-adik itu sudah lumayan gitu loh maksud saya. Ada yang gelem itu lumayan tuh. Ono sing ngurusi masjid itu lumayan. Nah itu kira-kira itu yang saya boleh memotret di dalam era sekarang itu. Jadi terkait dengan karakter itu ya, itu kan biasanya kita dididik dari sejak kecil. Iya. Nah banyak yang hasil atau produk-produk anak-anak sekarang itu sebenarnya ternyata ada kesalahan nih di orang tua ketika mendidik. Misalnya ketika dia kecil itu dia sering disalahkan. Karena kan kalau kita lihat anak sekarang itu kan kalau langsung disalahkan, misal dia melakukan kesalahan, dia langsung dijudge bahwa itu salah. Itu kan dia juga akhirnya kena mental, akhirnya dia takut. Ketika dewasa akhirnya dia menjadi orang yang takut gitu loh. Takut untuk mencoba, takut mengemukakan pendapatnya dan lain sebagainya lah. Jadi orang yang minderan lah, nggak percaya diri. Nah, sebenarnya yang perlu ditanamkan oleh orang tua di awal-awal fase kanak-kanak itu sebenarnya apa? Apa aja, Pak? Yang pertama adalah ya ini sekaligus ya di dalam edukasi kepada masyarakat ya. Terutama untuk mendidik anak. Saya itu ya ini untuk saya ya. Boleh ditiru, boleh tidak. Anak-anak sekarang seperti adik-adik ya, teman-teman yang di studio ini. Memang anak sekarang itu harus perlu model untuk edukasi. Tadi yang jenengan itu sampaikan bahwa anak sekarang itu mudah tersinggungan. Ya benar memang. Benar itu tidak salah. Nah, bagaimana orang tua harus cerdas? Orang tua itu harus cerdas. Kecerdasan bagaimana? Yaitu tadi mengingatkan misalnya untuk sholat. Itu tadi bahasanya gitu aja. Sudah sholat mas? Sholat anu. Ya itu dia akan terbangun dengan pemahaman yang baik. Bukan dengan bahasa yang halus Pak yang dengan bukan bahasa yang ya. Sholat mas kan itu kan guru kan. Enggak. Yang kedua saya memberi sebuah apresiasi pada anak. Apresiasinya apa? Tidak pernah saya salahkan. Tapi suatu sisi anak ini misalnya nanti kalau di mobil dia nyupir tak kandani. Oh ada diskusi Pak ada diskusi. Tapi dia diskusi itu kan nggak ada. Iya. Nah paling-paling jenis itu pas poso itu lumayan mas. Bisa sahur bersama, buka bersama itu lumayan. Kumpulnya itu banyak Pak ya. Iya. Tapi kadangkala yang dibicarakan bukan persoalan di dalam bagaimana agar kita itu bisa memberi nilai, tapi yang dibicarakan di dalam buku itu biasanya lauk. Itu yang salah ya. Iya. Lauknya apa ini? Lauk kok gitu Bu, misalnya gitu loh ya. Iya. Terus sahurnya ya begitu gitu loh. Kalau saya tidak. Jadi sedikit pun harus memiliki edukasi Pak ya. Edukasi kepada anak, meskipun satu kata. Meskipun jelek ya, anak gitu harus tahu ya. Ini memang harus orang tua harus bisa memberi satu keteladanan bagaimana ada pola untuk edukasi pada anak. Ini memang dunia dulu dengan sekarang itu kan berbeda gitu. Iya, kondisinya. Iya, dulu kan jenengan pernah cerita sama saya Pak bahwa jenengan kemudian anak putra jenengan sama keluarga itu kan soal memilih pemimpin aja beda-beda itu Pak. Oh lah iya. Iya, kan termasuk dulu pernah ya. Ya udah, enggak apa-apa. Itu kan bagian dari bagaimana itu memberikan keleluasaan ya. Tapi akhirnya sama, Mas. Akhirnya sama. Saya nggak tahu. Dia dalam satu rumah itu beda-beda. Saya tidak pernah harus mengarah ke ini tapi ketika dia sudah dari bilik tata itu sama, nggak tahu tuh. Artinya tapi saya memberi satu rambu-rambu. Pilihlah yang orang-orang yang memiliki visioner yang ke depan, tapi dia bisa memahami. Ya embuh, nggak tahu saya itu. Artinya kan pendidikan karakter itu sudah dibangun di dalam rumah Pak ya? Betul. Kalau sekarang kan gini Pak, mohon maaf, dengan seiring majunya zaman ini Pak, orang kan sering berbondong-bondong untuk bekerja dari pagi sampai sore, kadang lembur sampai malam. Nah, apakah ada dampak kepada anak terhadap hal itu Pak? Nah itu Pak, tapi sebelum jawab Pak, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Oh, baik. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia.
Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Pak Multayab Muhammad dan Mas Aldi. Nah, Pak Yam, menarik kita bahas tentang pendidikan karakter yang konon katanya runtuh. Nah, sekarang kita bicara tentang dunia keluarga, bagaimana itu keluarga bisa membentuk karakter. Zaman dulu kan dengan sekarang beda, Pak Yam. Kalau dulu tuh kan orang kerja itu kan di sawah atau di manalah, artinya dekat-dekat rumah, nanti bisa pulang, waktunya banyak dengan anak. Kalau sekarang kan tidak, orang itu kerja di pabrik atau di luar kota, pagi berangkat, kemudian sore pulang. Kadang juga ada yang lembur, malam pulang. Sampai rumah nanti anak sudah tidur atau sudah tidak punya waktu untuk diskusi dengan anak. Nah, itu apakah juga mempengaruhi karakter anak, Pak Yam? Ya, sangat mempengaruhi ya. Jadi intensitas komunikasi orang tua pada anak zaman dulu dengan sekarang itu beda. Dan memang mau tidak mau, bagaimanapun bahwa di era sekarang ini harus bisa mengatur waktu yang baik gitu ya, menurut saya itu. Ya karena kita uripe di dunia modern saat sekarang. Apapun ya, jualan apapun, kerja apapun, tapi untuk edukasi mendidik anak ini jangan kita tinggalkan. Bagaimana? Kadang gini Pak Yam, mohon maaf Pak Yam, saya potong. Orang tua itu pokoknya itu memenuhi kebutuhan anak, misalkan beli gadget, beli motor, semua dipenuhi. Tapi ketika waktu ketemu untuk diskusi itu nggak ada. Itu kan pengaruhnya tinggi. Artinya kan untuk duniawinya itu dilebih-lebihkan, dijor-jorkan. Tapi untuk ukhrawinya akhirnya kan jadi minim. Mungkin itu efek aspek fisiknya dipenuhi tapi batinnya enggak. Betul. Kan. Nah, ini ya kalau kita dapat informasi yang cukup menarik di kota Semarang ini. Beberapa waktu lalu saya diinfokan, diberitahu gini ceritanya pas saya ketemu dan ngaji itu ya. Jadi anak-anak sekarang dengan adanya maraknya gadget yang anak-anak ini itu malah bisa membentuk model tersendiri untuk bisa ngapusi wong tuane. Ya itu satu. Tak contohkan begini, kemarin itu ada yang laporan, Pak Multazam, ini bapak ibunya kan kerja di Jakarta, dia dititipke baik gitu. Iki wong Semarang. Sekolah ini gue SMP. Ya sampai pokoknya di kota Semarang. Saat yang sama, Mbak itu tanya, "Loh, kamu kok sekarang kalau habis sekolah kok langsung ke kamar itu ada apa?" Nah, jawabnya si anak,
Saya langsung ke kamar, Mbah, karena saya itu banyak wianan. Wianan itu diplesetke wawasan Al-Qur'an gitu loh. Betapa senangnya anak itu bayi itu, ya kan? Nah, singkat cerita, bayi itu cerita kepada ibu yang ada di Jakarta. Ya, ada di Jakarta. Anakmu sekarang rajin maca Quran gitu. Ngeri lah itu. Kemana-mana nanti. Kemana-mana, iya. Ya, rajin membaca Al-Quran. Kok iso? Iya. Setiap habis sekolah itu mesti nak kamar. Maca Quran, karena tadi di plesetke. WA itu wawasan Al-Quran. Senang nggak? Jenengan aja senang menjadi wong tua ya. Dengernya itu enak lah, positif kan Pak. Positif. Mangane engko Mbah, aku letak WA-nan sih. WA itu apa toh nak? Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Nah, Mbah itu cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya di Jakarta. Orang tuanya tambah bangga kan ya? Bangga. Waduh, kok ada perkembangan yang luar biasa anak saya gitu ya. Nah, singkat cerita bahwa dia pulang ternyata maca Quran ora iso. Katanya sering maca Quran. Ternyata macane itu gitu loh. Macane malah wianan ya. Nah, ini kan luar biasa membentuk sebuah karakter yang tidak baik. Aja berbohong kan gitu kan ya. Iya, bisa membentuk orang ini untuk berbohong, untuk bisa ngapusi baik atau beralasan yang tidak sesuai gitu Pak ya. Tidak sesuai. Ini banyak sekali. Jadi memang kekhawatiran tadi betul Mas. Itu Mas Adi itu harus betul-betul kita perhatikan dengan baik. Kalau yang kita rasakan Mas Adi kan orang ditanya sudah sampai mana OTW itu kan. Nah, ya itu misalnya seperti itu. Ya sekarang memang semuanya itu dipermudah. Iso gampang di dalam hal itu. Ada lagi gini, itu yang terkait itu. Ada lagi orang tua, ini kasus orang tua lagi. Orangnya itu sibuk, tadi yang Jenengan sampaikan di kota ini ya, kota besar itu, penanaman anak itu kan sebenarnya membutuhkan kasih sayang. Betul sepakat Pak. Mulai dari umur berapa sampai berapa itu harus ada kasih sayang, dikawal lah. Dan sekarang ini sudah tidak ada lagi kasih sayang. Kadang malah dititipkan sama. Iya, kasih sayangnya itu ditukar dengan nilai. Satu contoh begini, ini cerita yang cukup menarik, dari teman saya yang cerita. Jadi mereka tuh sibuk kerja di kantoran gitu ya, pulangnya susah malam anak sudah tidur tadi yang Mas Anies sudah cerita itu. Ternyata orang tuanya tuh pesannya begini, nak kamu kalau butuh jajan itu uangnya dilaci. Jadi kasih sayang itu ditukar nilai. Terus nanti kalau kamu naik mobil, naik motor, kuncinya di kamar. Ya. Jadi kasih sayang itu sudah ditukar dengan nilai. Betul. Tapi saat yang sama, anak ini kan mengalami masa pubertas. Betul. Iya. Masa pubertas itu tidak terkontrol. Apa akibatnya? Karena punya duit, punya fasilitas, sehingga kehidupannya adalah susah, sehingga banyak mereka itu yang ada di gadget itu ada minum-minuman, terus ada pil koplo dan jadi sebagainya. Hedonisme sangat tinggi karena itu tadi tidak terkontrol. Atau ada beberapa cerita gini Pak, gara-gara tadi kayak cerita yang Jenengan sampaikan itu, anak jadi pergaulan bebas. Iya. Jadi bawa temennya yang lain jenis masuk ke rumah, karena rumah kan nggak ada orang selain dia. Nggak ada orang. Itu masa-masa seperti itu. Jadi tidak ada orang. Paling ya pembantu kan terbatas, tidak bisa mengasihi secara total kan. Paling kan hanya ngurusi omah. Anak itu kan tidak bisa. Khawatir nanti seneni malah ngandani kan tidak bisa. Jadi sekarang ini ada kelengahan orang tua yang seharusnya memiliki nilai untuk kasih sayang itu sehingga sudah ditukar dengan nilai yang lain. Jadi menurut Ayam itu penting Pak ya, ketika kita jadi orang tua itu harus benar-benar punya waktu untuk anak itu ya. Betul. Sekarang ini dengan sesibuk apapun, komunikasi sangat dibutuhkan. Ya, tapi komunikasi yang baik, komunikasi yang bisa untuk membangun sebuah karakter yang baik itu. Artinya kan pintu gerbang karakter di anak kan lewat pendidikan keluarga Pak ya? Oh iya, yang utama dan pertama. Itu ya, untuk pembiasaan, untuk yang baik gitu ya. Itu memang harus dimulai dari yang pertama itu adalah pendidikan keluarga. Kalau misalkan di keluarga sudah kuat, sudah benar-benar melekat di dalam hati anak kan nanti keluar kan jadi tidak mudah diombang-ambingkan. Saya aja yo Mas, jujur aja itu kalau saya itu penuh jenengan yang khawatir gitu. Saya itu punya anak,
ya kan? Itu juga penuh kekhawatiran. Iya, iya. Jangan-jangan di era yang sangat Betul. bebas seperti ini gitu. Meskipun saya sudah ikhtiar ngontrol seperti itu, ya kan? Iya, iya. Itu ada rasa khawatir, Mas. Maka saya tuh selalu kita komunikasi seperti itu. Pasti Mas, aku khawatir kok, Mas. Iya, iya. Saya rasa itu semua orang tua kayak gitu, Pak ya. Makanya itu harus bagaimana cara untuk model untuk bisa memberi masukan nilai-nilai kepada anak itu. Itu. Jadi saya juga bukan berarti segala-galanya enggak, khawatir loh, Mas. Itu kalau saya itu ya. Jadi memang penanaman nilai itu misalnya untuk Quran, ya itu sedapat mungkin anak harus habis sholat subuh takon ngaji. Oke. Aku harus ada memulai. Artinya orang tua jadi teladan ya. Itu tadi yang sama Mas tadi. Dibutuhkan sebuah keteladanan. Iya, iya. Tapi nak wong tuane wis cuek, dianggap wis apik, wis bener, itu berarti sebuah kekhawatiran itu. Kan jangan sampai gini misal orang tua itu nyuruh anak untuk sholat, tapi orang tuanya malah nonton TV atau mainin HP itu kan nggak sinkron Pak Yam ya? Nggak sinkron itu. Berarti kayak kalau ketika kita nyuruh itu paling nggak kita sudah melakukannya dulu. Iya, betul. Sepakat. Nah itu nanti akan diprotes oleh anak. Iya. Nah itu terus ada kekhawatiran kepada orang tua. Iya. Jadi harus sadar itu. Iya ya aku ngongon anak, aku dewe orang lakoni. Seharusnya ada itu. Tapi ono sing model ngene lagi. Pernah saya tuh ditemui oleh, ya maaf itu ya, bapak itu ya memang wis taruhlah kehidupannya seperti itu ya. Tapi dia bilang sama saya, Om Tazam, meskipun saya gini, tapi anak saya akan enggak boleh seperti saya. Itu punya niat untuk mendidik anak dengan baik itu Pak Yam. Ada niat. Tetapi kan tidak cukup, Mas. Kalau tidak dibarengi untuk keteladanan. Karena apa? Perkembangan anak itu pasti ada pertemanan. Walah kamu ngono ya, wong tuamu ora genah. Lho ngono kan ada. Iya, betul. Jadi ada beban secara psikologis anak itu. Iya. Itu pasti ada. Jadi ada beban secara psikologis, anak ini akan benturan pada dirinya. Atau mungkin secara gen itu kan menurun Pak Yam ya. Artinya sifat macam-macam itu kan. Kalau misalkan orang tua nggak meneladani dengan baik kan nanti kan juga sifat, mohon maaf yang punya sifat negatif kan jadi menurun ke anak itu loh. Iya. Itu kan repot juga Pak Yam. Betul. Tapi sing saake itu anak itu ada beban psikologis menurut saya. Meskipun wong tuane itu sadar ini. Wes aku sing elek wis kadung elek ya wis tapi anakku aja. Tapi tidak cukup, Mas. Tidak cukup, justru yang jenengan sampaikan Mas Hadi itu butuh keteladanan. Ya, anak itu beban. Nah ditakoki koncone, kamu kok iso bagus ngono, bapakmu ora genah ngono, piye jal itu? Atau kadang gini Pak, mohon maaf Pak. Kan pola orang tua itu kadang kan klasik ya, kuno ya, mendidik anak dulu ya. Kayak dulu dia tuh masih kecil dididik oleh orang tuanya. Betul kan sekarang sudah modern. Itu kan kadang nggak sesuai dengan anaknya itu Pak. Itu bagaimana Pak biar sinkron misalnya? Gimana? Kan, misalkan contoh, anak kalau salah kemudian diajar, dipukul, diajar, atau dimarahin langsung. Kalau sekarang kan enggak bisa seperti itu sekarang. Enggak bisa sekarang. Itu biar bisa memahami karakter anak, orang tua itu bagaimana biar? Ya. Itu memang ada yang mendidik cara klasik seperti itu. Iya. Tapi menurut saya, dulu aja saya juga sering marahi oleh orang tua ya. Tapi tujuan orang tua itu tetap adalah baik, kan? Tujuannya baik. Misalnya kalau saya enggak lungo ngaji, waswaya lungo ngaji itu pasti dimarahi. Marahi dan ya ambilkan sapu lidi gitu loh. Iya. Saiki hilang Mas. Ada anak dibentuk atau mendidik seperti itu. Nanti malah keluar nggak pulang-pulang. Malah nggak pulang-pulang. Ya kemarin ada beberapa kasus itu yang kita baca di koran itu. Iya. Ya kan? Ada anak hilang macam-macam. Ada anak hilang macam itu kan hanya sepele itu. Minta di rumah loh. Ya? Enggak dibelikan ini HP. karena rusak. Oh, HP, Pak. Ya, itu terus dimarahi, ya kan? Nah, anak langsung pergi kok. Minggat ya. Minggat dia. Nah, itu loh, Mas. Masalahnya persoalannya di situ. Ya. Jadi sekarang ini memang bagaimana cara agar kita itu mendidik tetap ya, tetapi bagaimana agar pendidikan itu bisa diterima oleh anak itu. Memang ini butuh
pemikiran dan kesabaran, dan juga butuh waktu juga penting, Pak, yang benar-benar. Jadi tantangannya berat sekarang. Jadi wong tua itu berat betul sekarang. Makanya kan kalau misalkan Mas Aldi ini pengen nikah, harus siap kalau nanti jadi orang tua, Mas Aldi. Belum Mas Aldi ini? Belum. Oh ya. Tapi mau sebentar lagi. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini sekaligus untuk mendidik. Nah, Pak Yam, kan sekarang kalau keluarga sudah aman lah, insya Allah sudah kita kasih pendidikan karakter dengan baik kan. Kemudian kita kan nanti kan ada hubungan dengan eksternal, entah itu lingkungan. Nah, sekarang kan pendidikan banyak, ada pendidikan formal, non formal, ada pesantren. Nah itu perannya bagaimana, Pak? Kan terkadang juga hanya formalitas saja itu, Pak. Ya, kalau kita bicara pendidikan formal ya, sekarang ini memang sudah ada pergeseran yang luar biasa. Malah di daerah-daerah tertentu itu, menurut saya sudah sering menyampaikan dari berbagai komunitas dan berbagai kesempatan itu, Mbok Yao, kepala-kepala daerah itu untuk bisa memberi ruang untuk menanamkan nilai-nilai agama yang baik di sekolah. Itu malah bicaranya ya ono sing walah, lu kok ono ngaji barang itu ngapain? Malah buang-buang waktu. Gitu ngono itu. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan, tapi juga ada kebijakan yang bagus kepala daerah itu. Jadi sebelum pendidikan dimulai itu harus ngaji dulu. Itu juga ada iya benar, Pak. Ada Asmaul Husna. Itu bagus. Luar biasa kalau menurut saya di era saat sekarang itu masih ada seperti itu. Itu baik sekali. Nah, sekarang Mas, yang dengan bisa membaca, bisa memotret. Kenapa anak-anak sekarang itu didikannya angel? Iya, benar, Pak. Tuturannya angel. Betul. Ya. Sampai guru itu sampai ribut dengan anak didiknya. Padahal anak sekarang itu kemarin ada yang viral sampai ke ranah hukum itu, Pak ya. Nah, ya ke ranah hukum. Padahal tujuannya gitu. Jadi sekarang ini pendidikan formal itu belum banyak berbicara tentang pendidikan, tapi banyak berbicara tentang pengajaran. Oh, artinya yang dibentuk hanya akalnya saja ya, Pak ya. Itu. Tapi hatinya tentang itu belum. itu belum, Pak ya. Kalau dulu ketika kita masih kecil, itu ada tuh sentuhan-sentuhan. Dulu tuh hormat kok, ada karo kiai, karo guru kita itu, masya Allah, kita itu ada seorang guru jalan, kita naik sepeda itu turun, Mas. Iya. Sekarang jangankan monggo Pak, nggak ada. Iya. Nah, sekarang ini loh, kalau kita lihat itu ada mahasiswa saya. Saya kan biasanya jalan-jalan sama istri. Kalau malam minggu itu kadang-kadang dengan anak-anak. Biasanya takjak ngobrol gitulah. Itu ada mahasiswa itu malah kabur itu. Ada Pak Multazam. Malah kabur, nggak mau ketemu, Pak ya? Nggak mau ketemu. Nah, ini ngumpet dia. Nah, ini ada apa itu sebenarnya? Saya tidak punya salah. Dia sebenarnya pengen apa ya? Itu yang takut mungkin, Pak ya? Ada takut apa takut ketahuan ngapain. Nah, itu. Jadi sekarang itu banyak orang yang merasa takut. Kalau yang sekarang saya rasakan begini, Pak Yam. Tadi ya formal itu kadang itu kalau mohon maaf Pak, saya kan di desa kan termasuk juga di dinia ngajar, Pak ya. Iya. Itu sekarang muridnya sudah berkurang, Pak. Nah, gara-gara sekolah formalnya itu ditekankan, tapi non formalnya diniahnya itu nggak ditekankan dengan baik. Oh, lah iya itu. Akhirnya kan yang merosot kan sekolah diniahnya. Iya. Yang formalnya itu banyak, bahkan malah seolah-olah wajib. Tapi yang non formalnya itu malah nggak merasa wajib dulu, Pak Yam. Nah, itu apakah termasuk bagian dari merosotnya karakter bisa, sekarang ini? Bisa. Ya kalau kita lihat ya pendidikan formal itu kan kalau ini sesuai dengan undang-undang. Kan hanya 2 jam. 2 jam pendidikan agama. Nah, meskipun bunyinya undang-undang itu adalah memang pendidikan agama itu akan diberikan sesuai dengan agamanya, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, kan itu ada. Tapi waktunya kan sedikit sekali. Dan itu hanya 2 jam tadi ya. Hanya menghabiskan untuk target SKS itu. Iya, itu aja kan. Pak. Tapi tadi tentang itu ya, pelajaran dalam sekolah itu ya. Sekarang itu memang sistem pendidikan sekolah itu seringnya hanya terbatas pada kognitif. Artinya cuma sekedar kamu dapat nilai berapa, tapi kita nggak
nggak berbicara tadi tentang karakter. Kalau tadi misal cuman 2 jam, sebenarnya pendidikan karakter itu kan nggak mengenal jam kan akhirnya. Oh iya. Misal kayak Mas Anies lah sebagai guru di dunia, mau Mas Anies di 24 jam itu ya. Iya. Masang dirinya itu sebagai guru yang bisa sebagai dicontoh. Itu ya. Gitu kan. Betul. Kadang kan ketika sudah keluar dari sekolah, wes bar kan, nggak jadi guru lagi gitu loh akhirnya. Iya. Gitu. Kalau kita lihat itu begini ya Mas, kadang-kala itu anak-anak itu memahaminya untuk menghabiskan target SKS untuk nilai itu udah selesai gitu loh. Jadi hanya untuk secara kognitif ya itu tok ya. Padahal psikomotorik itu penting ya, sangat penting juga, harus kita bangun juga itu ya. Jadi spiritual. Kalau hanya mengandalkan itu saja itu ya berat itu, pasti akan mengurangi, bahkan pembentukan karakter akan bisa luntur di dalam hal itu. Terus sekarang gimana Pak, biar pendidikan eksternal ini di luar keluarga ini bisa benar-benar maksimal, dan mungkin orang tua ya, sebagai orang tua itu tidak bingung memilihkan pendidikan anak di luar itu bagaimana? Apakah harus tetap di formal, atau kan sekarang ada pesantren Pak ya? Apakah harus di pesantren atau di mana Pak itu yang bagus Pak? Untuk sementara ini dalam konteks pendidikan agama ya, itu memang di pesantren. Oke, di pesantren untuk sementara ini. Tapi juga ada pendidikan formal yang non pesantren juga ada, yang memiliki label Islam itu juga banyak. Jadi anak-anak saya itu memang sekolah ya mulai dari SD ya sampai SMP itu ya memang rata-rata di bawah naungan pesantren. Di label Islam. Di label Islam pendidikannya. Itu ya, misalnya Al-Azhar. Iya. Saya hanya sederhananya pola pikir saya. Gimana Pak itu? Jadi gini ya, paling tidak anak-anak ini akan ada sentuhan-sentuhan, misalnya fikih, misalnya tata cara untuk bersuci, tata cara, apalagi anak-anak perempuan itu mengenal untuk bersuci aja susah. Kalau wong tuane tidak peduli kan repot itu. Nah, kalau di pendidikan berlabel-label Islam itu kan pasti ada. Ada fikih, ada tauhid, ada itu. Nah, itu satu contoh. Jadi itulah kewajiban orang tua sebenarnya harus, karena kita dengan kesibukan ya paling tidak kita dekatkan dulu mulai awal itu untuk sentuhan-sentuhan nilai-nilai agama. Itu yang paling aman menurut saya lah ya. Itu paling aman. Kalau misalkan nih orang tuanya minim agama Pak, itu bagaimana Pak? Minim agama. Artinya kan orang tuanya kan orang biasa, orang awam gitu. Itu harus bagaimana nanti biar anaknya tuh nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif? Ya, saya pikir itu perlu kita sadarkan ya orang tua itu. Jadi memang ada pemahaman masyarakat itu, mayoritas menurut saya itu gini. Untuk mendatangkan guru agama itu atau privat ya. Privat itu guru-guru privat itu. Meskipun itu berat ya. Kadang-kadang wong tua itu pemikirannya sangat pragmatis. Gimana Pak itu? Pragmatisnya gini, yang kita lihat ya. Menghabiskan uang banyak, misalnya dia itu bangga nilainya anaknya itu misalnya bahasa Inggris 100, terus itu matematika 100, dan lain-lain 100 gitu ya. Tapi saat yang sama mereka tidak bangga kalau anaknya bisa membaca Al-Quran. Bisa sholat dengan baik. Iya, sholat dengan baik itu nggak bangga. Saya heran itu. Tapi yang dikejar hanya itu orientasinya. Padahal kita itu kan di dalam konsep agama itu kan kita itu juga jangan sampai yang diutamakan itu kan akhirat itu ya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan dunia kan begitu kan. Enggak, sekarang kan tidak. Dunia dikejar terus tapi lupa akhiratnya. Padahal dalam konsep agama kan, dalam Al-Quran itu kan kalau akhirat itu dikejar, dunia akan mengikuti. Nah itu yang belum dimiliki atau belum diserap oleh masyarakat dalam konsep itu. Maka melalui MAJT TV ini menurut saya pikir sangat bagus ini. Sebagai tepat sekali, siapa tahu nanti ada yang nonton itu ya, itu bisa tersentuh. Jadi kalau itu dikejarannya dunia itu kadang-kala akhirat tidak kecekel, tapi kalau akhiratnya itu dikejar,
yang bagus, saya yakin Ya. duniawi akan Ikut. ikut. Ini penting. Ya, Ya, ya. ini penting yang harus kita sampaikan ini. Jadi salah dalam memahami konsep pendidikan itu salah. Kadang-kala itu. Kadang kan sekarang dunianya dikejar terus, Ya. akhirnya pokoknya sebatas, pokoknya Iya. inilah. Ya sudah cukup merasa. Ya, jadi tidak ada balancing ya di Ya, dalam tidak anak ini. seimbang tuh ya, Tidak Pak ya. seimbang. Ya itu yang berbahaya. Kalau gini Pak, ini mohon Ya. maaf Pak ya, ini saya mengkritisi dunia pendidikan Mas Aldi. Ya. Yang tadi entah yang sifatnya tadi berlabel agama atau umum Pak ya. Ya. Sekarang kan seolah-olah itu kan lembaga pendidikan kan itu jadi, mohon maaf, ladang bisnis Pak ya. Oh iya. Sehingga ketika orang tua itu tidak mampu atau kurang berkecukupan, Iya, iya. kan jadi enggan atau jadi kurang bisa untuk mendidik anaknya ke situ lembaga itu Pak. Iya, iya. Itu bagaimana Pak untuk menyikapi tentang lembaga pendidikan yang tadi ada nilai bisnis dulu Pak ya? Maksudnya Orang tua nggak mampu itu. nggak loh. mampu, tapi pendidikannya Mahal. bagus. Ya. Nah, kalau sekarang itu kok Mas, ada sesuai dengan amat undang-undang ya. Meskipun dia tidak mampu, tapi ada porsi khusus untuk itu. Iya. Misalnya di perguruan tinggi itu ada namanya bidik misi itu loh. Oh, bidik Nah, itu kan misi. ada juga. Ya. Ada KIP juga ya. Ada KIP juga. Jadi saya pikir itu, cuma memang Mungkin aksesnya yang kurang. aksesnya yang ya. belum. Ya, saya ada ini ya. Saya dulu kan dia kuliah di Jogja. Ada anak orang tuanya tuh kurang berkecukupan. Iya, iya. Dia anaknya itu cerdas, Oh, nggih. agamanya bagus, ya. Terus secara kebetulan ya dia itu diterima di Gajah Mada kedokteran. Luar biasa Pak itu. Ya itu kan berarti itu loh. Iya, iya. Jadi saya pernah tanya itu. Saya kan 7 tahun di Jogja itu. Iya. Kebetulan maaf ya, ini sekali lagi maaf. Dia ini profesinya adalah sebagai kerjanya di jalan, tambal ban. Tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Nggih. Pas kebetulan saya dulu kan naik motor tuh. Oh, pas kebetulan dengan Iya. di jalan naik motor. Motor. Saya tanya, aslinya mana Pak? Itu maghrib. Oh tadi kok nggak ada Pak? Oh saya tadi baru sholat gitu. Nah, dalamnya pun tiba. Niku sana sini gitu. Anaknya gimana Pak? Sudah berapa anaknya? Anak saya itu 3. Ya alhamdulillah kemarin Pak, anak saya itu diterima di bidik misi di kedokteran Universitas Gajah Mada. Gitu kan? Nah, oleh karenanya terus saya tanya, gimana itu resepnya, Pak? Iya, iya. Loh, ngono ta? Iya. Satu resepnya doa. Oh, orang tua selalu mendoakan Selalu anak itu mendoakan ya. anak, ibadahnya kencang, Tirakatnya itu ada. tirakat yang kuat, ada riyadhah, dan memberi keteladanan. Iya. Walaupun Itu. seorang tukang tambal ban tadi Ya, ya. maaf ya, ini saya menyebut itu Kan ya. sekarang banyak ya, mungkin orang itu jadi pesimis gara-gara Iya. punya kerjaan rendahan tak ya. Ya, ya. Sehingga tidak mau tirakat untuk masa depan anaknya Ya, kan ya. sekarang. Oh banyak. Nah itu kira-kira gitu. Jadi ada spirit khusus. Jadi ternyata doa, ibadah, doa ke anak itu penting. Iya, iya. Ya. Itu juga sebagai teladan buat anak, Pak. Buat anak itu tadi yang jangan khawatirkan. Dan tadi sebagai orang tua kan kita juga jangan terus kemudian kalau sudah dapat anak, sudah punya anak lah, terus Iya. kita berhenti belajar Pak ya. Kadang kan kita juga kayak gitu kan. Oh, iya, iya. Berhenti belajar Iya. akhirnya kita nggak bisa memahami anak gitu. Iya itu yang agak susah seperti itu. Jadi kita ini harus bisa memahami dengan baik. Iya, kalau iya. gitu, ya. Oke, Pak Yam, ini karena waktunya sudah habis, Pak Yam. Mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita itu bisa pendidikan karakter itu tidak runtuh untuk hari ini dan ke depan, Pak Yam. Monggo, Pak Yam. Ya terima kasih. Alhamdulillah saya selama 1 jam ditemani host-host yang luar biasa ini bisa untuk kita bisa berpikir secara komprehensif. Oke. Yang pertama melalui media MAJT TV ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah bisa memberi menggugah kepada masyarakat. Di antaranya adalah di era digital ini mau tidak mau kita ini pendidikan karakter harus dikembalikan, jangan sampai runtuh pendidikan karakter. Yang pertama adalah tanamkanlah nilai-nilai agama. Bagaimanapun sibuknya seperti apa orang tua, tapi nilai-nilai agama tetap harus kita tanamkan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah
orang tua itu menjadi pendidikan pertama dan utama untuk mendidik karakter, ya. Yang ketiga adalah orang tua harus memiliki keteladanan yang baik sehingga anak ini akan memotret sumbernya, yaitu kepada orang tua. Yang keempat adalah kepada adik-adik, ya, terutama yang masih di bangku sekolah. Mari kita untuk semangat belajar agama yang sungguh-sungguh, ngaji, sholatnya jangan sampai kita lupakan, karena kita memasuki di era modern saat sekarang ini dunia yang tidak menentu. Maka ada sebuah kekhasan di dalam hal ini. Marilah kita bersama-sama. Jadi kita ini untuk membuat sebuah kebaikan, kecermalang itu tergantung apa yang kita yang kita lakukan saat sekarang ini. Ada sebuah makalah, ya, orang Inggris itu sering kita kutip itu, the bridge of tomorrow depend on what do you today. Kecermalangan di hari yang datang itu adalah tergantung apa yang kita lakukan saat sekarang. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi, ada tambahan? Cukup ya? Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar RDI dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.